Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya semua ini? Sehat ya? Puji Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan kalau boleh hadir di tempat ini. Tuhan sudah menyertai kita dalam perjalanan sepanjang minggu. Tuhan sudah menyertai setiap aktivitas dan kegiatan kita ya Bapak Ibu. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan kita untuk hadir di tempat ini untuk bersama-sama menyembah Dia, memuji nama Tuhan. Ya, kita sama-sama terus berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan yang akan menyusul ke tempat ini, sehingga mereka boleh Tuhan hantarkan juga ke tempat ini, bisa memuji memuliakan Tuhan dengan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari saya undang kita untuk menyiapkan hati, menyiapkan diri kita untuk kita akan bersama-sama menyembah, memuji dan mengucap syukur pada Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh berterima kasih, Engkau Allah yang setia. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Mungkin sepanjang hari ini Tuhan, setiap kami memiliki pergumulan-pergumulan. Tapi dalam pergumulan itu Tuhan, kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih. Engkaulah sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita
Terima kasih Bapak Ibu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Hanya kepada-Mu Tuhan kami bersandar. Karena kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Mari ungkapkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, karena kita percaya Dia yang menjadi sumber kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar Bapak Ibu dalam setiap permasalahan kita. Terima kasih. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Saya minta tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Yes Tuhan, inilah seruan hati kami Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang begitu besar. Saat ini kami siap Tuhan sidang jemaat di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi setiap kami, sehingga setiap pujian yang kami naikkan ini sungguh Tuhan berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Kami sambut Tuhan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan setiap kita yang siap memulai ibadah kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Luar biasa Bapak Ibu. Semua di sini saya yakin kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang besar yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu. Kita mau bersama-sama bersuka cita. Kita punya Tuhan Allah yang besar, jauh lebih besar dari apapun. Kita katakan Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sadar dan dirancang dengan sukacita.
Siap? Oke, musik. Tuhan Allah di tengah kita bersama. Besar, besar, Dia senangkan dan kiranya dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah bersama-sama. Besar, besar, besar. Besar, besar. Sekali lagi. Besar. Ya besar, besar. Saya minta sekali lagi ya Bapak Ibu dengan lebih sungguh. Besar. Ya besar, besar. Besar. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, Dia bukan hanya Allah yang besar, tapi terutama kasih-Nya untuk setiap kita yang ada di tempat ini juga begitu besar. Bahkan Dia memberkati kita, bukan hanya kita Bapak Ibu, tapi sampai anak cucu kita, Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Amin. Dia tidak akan membiarkan anak cucu kita sampai meminta-minta. Berkat-Nya selalu limpah atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita sekali lagi dengan semangat kita katakan, itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Sebab apa Bapak Ibu? Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Tanda Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, kepada kita. Berkatilah anak cucu Yes, kita Tuhan. di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan. Setiap kita yang bersama-sama berbahagia, lambaikan tangan kita. Bahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi kita yang berbahagia. Berbahagialah bagi orang yang percaya, yang percaya. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil Bapak Ibu. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan puji Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersuka cita ketika Bapak Ibu semua melambaikan tangan untuk Tuhan.
semuanya bersuka cita. Karena kita percaya sekali lagi Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita buka hati kita. Kita percaya Dia Tuhan Allah yang setia. Di bawah naungan sayapnya kita bisa terbang tinggi, Bapak Ibu. Kita tidak perlu khawatir. Dia selalu beserta dengan kita. Amin. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu
dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan pelindung bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menanggikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Engkaulah Yesusku, Engkaulah Rajaku, Engkau yang kusembah dan kutinggikan. Inilah pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadi junjungan kami, yang kami percayai dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Walaupun kami sering mengecewakan Engkau, tapi saat ini Tuhan, hati kami terbuka untuk Engkau. Biarlah segala pujian, nyanyian yang kami naikkan boleh berkenan menyenangkan hati Bapa di surga. Dan sebentar kami mau duduk diam untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami. Berbicaralah dengan jelas supaya kami mengerti apa maksud dan rancangan Tuhan bagi hidup kami. Tuhan, seringkali kami lemah dan kami tidak tahu arah. Tetapi biarlah firman-Mu menuntun kami pada jalan yang benar. Dan jika ada hati-hati yang masih keras, Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Kalau ada hal-hal yang akan mengganggu kami, entah itu kuasa-kuasa kegelapan atau hal-hal yang dapat menarik perhatian kami dari Tuhan, dari firman-Mu, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kami saat ini Tuhan boleh menyiapkan hati kami yang terbaik untuk Engkau. Engkau berbicara, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudaraku sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersukacita dan berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini boleh bersama-sama dengan saudara sekalian di tempat ini. Saudara, oleh kemurahan Tuhan, kami boleh tiba di Kota Malang pada hari Kamis malam yang lalu dan boleh bersama-sama dengan saudara sekalian, dan ini merupakan sebuah sukacita karena walau hanya cuma 10 hari, tapi kami merindukan untuk bisa bertemu saudara. Saat ini mari kita akan memeriksa apa yang Tuhan ingin agar kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti siapa yang mengendalikan hidup kita. Hal ini penting karena ketika kita tahu siapa yang menjadi pemimpin dan pengendali hidup kita, kita tidak berjalan sendiri. Ketika saya ada di Korea, saya tuh nggak tahu arah, saya tuh buta huruf, ya karena tulisannya saya nggak bisa baca, orang ngomong saya nggak ngerti, ya persis kayak orang yang nggak sekolahan, anak yang baru belajar ngomong juga nggak bisa apa-apa. Itulah keadaan. Tetapi ketika saya bersama dengan anak saya yang sudah tinggal di sana lama, saya merasa, wah,
saya bebas bergerak. Saya ngerti orang itu ngomong apa karena ada penerjemah. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita kalau tidak ada yang menuntun kita. Minggu kemarin kita sudah memperingati hari Pentakosta. Disitulah Roh Kudus dicurahkan, turun 2000 tahun yang lampau. Dan Roh Kudus diberikan dengan tujuan untuk menuntun, menolong, menghibur kita. Itu sebabnya saat ini saya juga ingin, mari kita belajar siapa sih pengendali hidup kita, siapa sih yang memimpin hidup kita. Kita akan baca bersama di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Galatia 5 ayat 16. Ya, kita baca ayat ini sama-sama ya. Sudah ada di depan, kita baca bersama. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Saudara, apa maksudnya? Hiduplah oleh Roh. Hidup itu penuh dengan pilihan, saudara. Mulai saudara bangun pagi, saudara harus memilih apakah saya mau bangun atau lanjut tidur. Ketika saudara memilih bangun, saudara juga akan memilih apa yang harus saya lakukan sekarang. Mandi dulu atau makan dulu, sikat gigi dulu atau tarik selimut lagi. Ya, saudara, itu penuh dengan pilihan, dan pilihan-pilihan yang kita pilih itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita di kelak kemudian hari. Saya teringat ada sebuah lagu zaman dulu, jadul ya, yang terkenal itu ada liriknya tuh kira-kira seperti ini. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Ingat ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah usianya sama dengan saya pasti ngerti ya. Jadi itu lagu yang sangat terkenal. Nah, madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Dua hal ini seringkali adalah pilihan-pilihan yang ekstrim. Ya, kalau madu, maka yang diberikan itu adalah rasa yang manis, sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kalau racun itu pahit, racun mematikan. Dan itu sebabnya kadang-kadang kita tidak sadar ketika kita memilih racun, itu kelihatannya seperti madu yang manis, tetapi dibaliknya berakhir dengan kematian. Nah, pilihan yang salah itu membuat hidup kita sengsara di kemudian hari. Orang Gekian mengatakan hongyam, bahaya ya kalau salah pilih. Nah, itu sebabnya kita juga harus menentukan siapa yang akan memimpin, mengendalikan hidup kita. Ya, ada 3 pilihan, paling tidak ada 3 pilihan. Yang pertama, kita dikendalikan oleh keinginan kita sendiri, ego kita. Ya, apa yang saya mau ya saya akan lakukan. Yang kedua, pilihannya itu iblis, ya, yang mengendalikan ya, karena memang ada orang yang menyerahkan hidupnya kepada iblis. Jadi iblis bisa mengendalikan hidup seseorang ketika orang itu memilih untuk dipimpin atau menyerahkan hidupnya kepada iblis. Dan yang ketiga adalah Allah. Dalam hal ini Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Nah, sebagai orang percaya, saudara dan saya, seharusnya Roh Kudus yang memimpin hidup kita, bukan iblis, pasti. Tapi seringkali yang menyusup di antaranya adalah ego kita. Jadi seringkali pilihannya itu cuma 2 bagi orang percaya, antara ego atau Allah. Nah, ego kita ini seringkali didalangi oleh iblis. Iblis membisikkan sesuatu
Sehingga ego kita mengatakan, ya mestinya itu saya itu. Mestinya saya itu nggak boleh digituin. Saya harus seperti ini. Nah, itu ego. Nah, seringkali dalamnya iblis. Tetapi tidak selalu demikian. Kadang-kadang juga karena keinginan diri kita sendiri. Jadi itu sebabnya ada pilihan dan kita harus memilih siapa yang akan mengendalikan hidup kita. Karena kita nggak bisa milih dua-duanya, ya. Harus salah satu. Seperti di dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, tidak seorang pun yang dapat mengabdi pada dua tuan. Entah dia akan memilih Allah atau dia memilih mamon. Mamon itu bisa berupa harta benda, uang. Nah, itu yang seringkali tanpa kita sadari mengendalikan kehidupan kita di zaman modern ini. Uang menjadi segala-galanya, harta yang paling berharga. Orang kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa uang. Ya, saya akui benar. Kalau nggak punya uang, walaupun kelihatan barang bagus-bagus, keinginannya lenyap ya. Jadi waktu saya di Korea itu kelihatan barang bagus-bagus, tapi duitnya cumpon. Ya udahlah, lihat aja, cuci mata saja gitu. Uang itu memang penting. Bahkan gereja ini juga tidak akan bisa berjalan tanpa uang. Tetapi uang bukan segala-galanya. Uang bukan tuan dalam hidup kita, tetapi dia adalah hamba. Yang harus menjadi Tuhan dalam hidup kita adalah Allah, Tuhan Yesus. Itulah. Karena firman Tuhan mengatakan, ketika kita mendahulukan kerajaan surga dan kebenarannya, yaitu Allah sendiri, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu, kepada kita. Apa yang lain? Uang, harta, kesehatan, kemakmuran, itu akan ditambahkan sebagai bonus. Dia bukan yang menjadi tujuan utama kita. Nah, saudara, itu sebabnya Tuhan itu ingin mendapatkan tempat yang utama. Dia tidak mau disejajarkan dengan yang lain atau dimadu oleh yang lain, entah oleh ego kita sendiri atau oleh iblis. Nah, itu sebabnya, saudara, tahukah saudara bahwa kita itu setiap hari berada di dalam zona perang. Perang apa? Perang melawan apa? Perang secara rohani, perang yang tidak kelihatan, yaitu perang melawan roh-roh jahat di udara. Ya, kita bisa baca ayatnya dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Coba kita baca ayat ini sama-sama ya. Kita harus hafal ini ayat ya. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi peperangan kita itu melawan roh-roh jahat yang gak kelihatan, yang bertebaran, yang berseliweran di udara ini, yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi ada. Dan roh-roh jahat ini yang mempengaruhi kita untuk melawan Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya kita harus tahu, ketika hidup kita tidak kita serahkan kepada Tuhan, maka dengan kata lain kita menyerahkan hidup kita kepada roh-roh jahat itu untuk dikuasai. Ketika Tuhan tidak menjadi pemimpin penguasa hidup kita, maka dengan mudah kita akan diserang dan dijatuhkan oleh iblis. Itu sebabnya kenapa orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh itu nggak bisa dirasuki oleh iblis. Ya, nggak bisa, saudara. Waktu beberapa waktu yang lampau itu kan sering terjadi itu
orang yang diuji gitu ya, di dunia lain gitu ya. Ketika ada orang Kristen, dia sebut nama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, iblis gak bisa merasui dia. Ya, itu kenyataan. Itu sebabnya jangan biarkan diri kita tuh sampai kosong. Jangan biarkan hidup kita ini diperintah oleh ego kita, bukan Allah, bukan Roh Kudus. Maka itu kesempatan iblis untuk bisa menguasai dan mengalahkan kita, menghancurkan hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ingat, iblis selalu mencari celah, mencari kesempatan. Begitu kita buka pintu sedikit aja, dia langsung nerobos masuk dan dia langsung menghancurkan hidup kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan buka celah walaupun cuma sedikit. Jangan buka, karena itu kesempatan iblis untuk masuk dan mengalahkan kita. Tetapi selain kita tuh berperang melawan roh-roh jahat yang ada di udara ini, saudara, peperangan lain yang menjadi peperangan rohani kita itu adalah melawan nafsu kita sendiri, nafsu yang ada dalam hidup kita. Coba kita baca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14. Kalau bisa dibacakan, ayat ini kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri, bukan keinginan orang lain, bukan iblis, tapi keinginan dirinya sendiri. Dia diseret, dipikat, ya. Contoh yang tadi tolong ditampilkan. Seperti ikan itu diberi umpan, ya. Umpan itu menarik perhatian si ikan. Dia melihat ada umpan. Cacingnya itu gendut, lucu, ya. Itu enak kalau dimakan. Nah, seperti itulah iblis mengiming-imingi kita dengan godaan-godaan yang menggiurkan, yang membuat kita lupa diri dan menelan umpan yang diberikan oleh iblis itu. Keinginan daging kita, nafsu kita menyeret, memikat, menggoda sampai akhirnya kita tanpa kita sadari kita sudah makan umpan iblis. Tidak semua dosa disebabkan oleh iblis, tapi sebagian besar itu disebabkan oleh keinginan diri kita sendiri. Itu sebabnya saudara, perlunya kita memiliki pengendalian diri. Roh Kudus itu adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Buah roh itu dari 12 buah roh, itu salah satunya adalah pengendalian diri. Itu sebabnya bagaimana caranya kita bisa menang sekarang. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, disitulah kita bisa menang. Siapa Roh Kudus? Kita sudah tahu Roh Kudus adalah siapa, saudara? Seorang penolong. Ya, coba baca ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16-17. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia adalah Roh penolong yang lain. Dia adalah Roh kebenaran. Dia akan menyertai kita orang percaya sampai selama-lamanya.
Dalam Yohanes 16 ayat 7 juga mengatakan dia adalah penghibur, roh penghibur. Nah, saudara, Roh Kudus diberikan oleh Tuhan sebagai penolong penghibur yang menguatkan kita saat kita itu lemah, saat kita itu nggak berdaya. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau dia hidup di dunia sebagai manusia, ada di dalam darah dan daging seperti saudara dan saya, memiliki tubuh yang bisa mati. Itu sebabnya karena sebagai manusia dia dibatasi oleh waktu dan tempat, maka Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa. Aku tidak bisa nolong kamu selama-lamanya karena aku gak bisa hidup terus di dunia ini, karena aku sebagai manusia sama seperti kamu. Tapi aku akan pergi dan mengutus Roh Kudus yang akan menyertai kamu, yang tinggal di dalam kamu sampai selama-lamanya. Kita nggak ada di Palestina, saudara. Kita nggak bisa ketemu Yesus di sana. Saat ini dia sudah nggak ada lagi di dunia. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita orang percaya. Tuhan ada di dalam hidup kita ketika Roh Kudus itu memeteraikan kehidupan orang percaya. Amin. Jadi percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidup saudara? Amin. Itu sebabnya saudara, kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu gentar terhadap apa yang akan terjadi, karena ada Roh penolong, ada Roh penghibur. Permasalahannya adalah, maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Maukah kita dengan rela menyerahkan kendali hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan diri kita sendiri? Nah, itu persoalan yang seringkali nggak gampang. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, tapi kita tidak memberi kesempatan dia untuk menjadi pemimpin, pengendali hidup kita. Itu masalahnya. Jadi seringkali kita sebagai orang percaya, kita seringkali kalah, kita seringkali lemah. Aduh, piye ya, nasibku kok kayak gini baik. Dari dulu sampai sekarang kok saya tuh sakit, gak sembuh-sembuh, masalah datang silih berganti. Kapan aku bisa menang? Ya karena saudara tidak memberikan kesempatan dia untuk menjadi pemimpin dalam hidupmu. Itu masalahnya. Jadi persoalannya adalah, maukah, relakah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Apa artinya dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus berarti kita mau tunduk pada kekuasaannya. Kita mau tunduk pada otoritasnya, otoritas Allah untuk mengatur hidup kita. Bukan keinginan kita pribadi, tetapi Allah yang mengatur hidup kita. Dia sudah merancangkan sesuatu yang indah, tapi maukah kita ikut di dalam rancangan Tuhan? Seringkali kita belok, seringkali kita pakai kemauan kita sendiri untuk nyeleweng ke jalan yang kita maui. Nah, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita harus menundukkan diri, submit untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti anak sekolahan itu ya, di kelas dia tuh anak yang mungkin baru pertama kali masuk di sekolah, biasanya tuh masih liar, maunya sendiri, lari-lari kemana-mana ya. Cucu saya tuh dia sempat dititipkan, sampai sekarang dia masih dititipkan di sekolah ya, di Korea ya. Anak sana mulai sejak kecil, mungkin umur setahun sudah dititipkan di daycare. Nah, cucu saya baru umur 3 tahun, 2,5 tahun dititipkan. Jadi kalau anak lain-lain itu bisa duduk diem, dengerin gurunya, manut, karena sudah
terbiasa. Anak cucu saya udah lari ke sana kemari gitu katanya, seperti itu anak yang liar gitu ya. Karena baru pertama kali bagi dia untuk dititipkan di sana, jadi belum terbiasa. Nah, seperti inilah kira-kira contohnya. Maukah kita tunduk pada kekuasaan yang di atas kita? Di mana-mana kita ada otoritas yang di atas kita. Masalahnya mau nggak kita tunduk? Pemerintah, maukah kita mengikuti aturan-aturan pemerintah? Kalau mau mengikuti, maka semuanya akan jalan dengan baik, dengan lancar. Kemarin di dalam ibadah Dopavi saya saksikan bagaimana di Korea itu jalannya itu begitu rapi, begitu bersih. Semuanya tertata, ada jalur khusus untuk sepeda, ada jalur untuk kereta dorong, ada jalur untuk pejalan kaki. Semuanya sudah diatur dengan baik dan tidak ada orang yang melanggar di sana, sehingga hampir boleh dikatakan jarang ada kecelakaan di situ. Karena semua ikut aturan. Nyebrang nggak boleh sewaktu-waktu, selalu lihat tandanya. Sudah waktunya hijau untuk penyeberang boleh jalan, baru jalan. Kalau di sini kan nggak pakai lihat tanda langsung nyelonong begitu ya. Pokoknya nggak ada mobil kita langsung jalan. Di sana nggak bisa, walaupun nggak ada mobil berhenti, masih merah. Ya, itu sebabnya mau nggak kita tunduk pada aturan, pada kuasa, pada otoritas kedaulatan Tuhan yang mungkin nggak sesuai dengan keinginan pribadi kita. Maunya kita cepat-cepat, tapi Tuhan katakan enggak, stop dulu, tunggu dulu. Kalau kamu cepat-cepat kamu akan celaka nanti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dipimpin Roh Kudus berarti kita mau mendahulukan Tuhan di atas kepentingan pribadi kita, menempatkan Dia di posisi nomor 1 dari keinginan pribadi kita, dari keluarga kita, dari pekerjaan kita, dari hobi kita. Itu nggak mudah, saudara. Kita sudah terbiasa hidup by myself, ya, untuk diri saya sendiri, ya. Kita survive dengan bekerja keras. Tapi sekarang kita diminta untuk mendahulukan Tuhan di atas kepentingan pribadi. Loh Tuhan, lah aku kepengen jalan-jalan Tuhan sama keluargaku, masa nggak boleh Tuhan? Iya boleh, tapi dahulukan aku dulu. Nah, itu sebabnya maukah kita menempatkan Dia di atas kepentingan pribadi kita, di atas pekerjaan kita yang mungkin itu adalah segala-galanya buat kita. Kalau saya nggak kerja gimana Tuhan? Saya nggak bisa makan Tuhan. Benar, tapi ingatkah bahwa berkat itu datang dari siapa? Dari aku. Jadi dahulukan aku dulu. Itu diperlukan upaya, diperlukan kerja keras. Mungkin itu sebuah peperangan rohani yang gak mudah untuk mendahulukan Tuhan di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan keluarga kita. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu, mengapa sih kita memilih untuk dipimpin Roh Kudus? 1, karena kita mau menjadi pemenang. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan mengalami kemenangan. Tuhan sudah mendesain hidup kita untuk menjadi umat pemenang, bukan umat yang kalah. Ya. Tapi seringkali kita yang memilih untuk kalah, ya. Bukan ngalah ya, tapi memilih kalah, nyerah pada keadaan. Aduh, aku kayak gini, gak bisa apa-apa lagi. Ya sudahlah, aku nyerah wis. Aku sudah tidak berguna lagi hidupku. Udahlah, maunya Tuhan lah, apa-apalah. Lebih baik saya gak usah berbuat apa-apa. Seringkali kita sudah menyerah pada keadaan, menyerah pada situasi. Seringkali kita menyerah pada keinginan diri kita sendiri, menyerah pada godaan. Saudara, Roma 8 ayat 37. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Roma 8 ayat 37. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang
Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih dari pemenang. Kita umat pemenang. Dalam terjemahan lain dikatakan, tetapi dalam semua hal kita mendapat kemenangan yang sempurna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kemenangan yang sempurna. Apa artinya? Menjadi pemenang bukan berarti kita tuh kalau ikut lomba olahraga apapun kita tuh selalu menang. Bukan itu, saudara. Nah kalau gitu kan enak, jadi anak Tuhan menang, ikut lomba lari menang, ikut tinju menang. Bukan itu, saudara. Tetapi kemenangan itu juga bukan berarti Tuhan itu selalu nurutin apa maunya kita. Saya ingin seperti ini Tuhan. Saya berdoa, saya berpuasa. Tuhan beri saya kemenangan. Bukan itu. Bukan Tuhan yang menuruti keinginan kita, tetapi bagaimana kita mau menuruti keinginan Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri untuk menuruti apa yang Tuhan mau, itulah saat dimana kita memperoleh kemenangan. Lalu kemenangan terhadap apa? Kalau bukan kemenangan seperti yang saya katakan tadi, kemenangan seperti apa? Apa artinya menjadi seorang pemenang itu seperti apa sih? Menang terhadap apa sih? Nah kita kan lihat, yang pertama adalah kemenangan terhadap dosa. Ya saudara, kemenangan terhadap dosa. Saudara, godaan untuk berbuat dosa itu begitu besar. Tapi kita bisa milih, kita bisa menanggapi atau merespon godaan itu dengan cara yang benar. Saya menyaksikan waktu di Korea ketika kami berjalan berjalan di jalanan, ya, saya melihat itu ada beberapa wanita-wanita yang berpakaian seksi, ya, wanita Korea rata-rata pakaiannya rapi-rapi begitu ya, walaupun ada yang seksi tapi enggak. Nah ini ada beberapa wanita yang pakaiannya itu menyolok, seksi banget, ya. Terus ketika saya perhatikan sambil jalan, mereka itu kok bagi-bagi kartu ya. Bagi kartunya tuh tertentu, yaitu kepada orang laki-laki saja yang lagi ngumpul di pinggir jalan itu, mereka duduk makan gitu ya, itu mereka kasih kartu. Kalau lihat di situ ada perempuan, ada wanitanya, dia lewatin. Kalau ada satu cowok lagi yang sendirian, dia kasih kartu. Pokoknya dia diberikan hanya pada cowok-cowok saja yang sendirian atau yang tidak ada wanitanya. Saya baru mengerti, oh ternyata dia sedang jual sesuatu yang hanya diberikan kepada laki-laki yang kesepian, yang mencari hiburan dengan cara menjual diri. Nah, godaan itu besar sekali. Tetapi ketika saya perhatikan gimana reaksinya laki-laki Korea, opa-opa yang ada di situ, mereka tuh diem aja, nggak ngereken, saudara. Kartu itu dibiarin aja, nggak dilihat aja, enggak. Karena mereka sudah terbiasa dengan seperti itu. Bahkan yang lalu, 6 tahun yang lalu ketika saya ke sana, itu kartu tuh dibuang kececeran di jalan. Wah, kalau mau cari banyak sekali kartu di jalan, ya. Memang sengaja, itu umpan. Kalau orang yang tergoda dan mengambil kemudian menelpon, ya sudah, berarti dia sudah termakan umpan. Ya, godaan itu besar, tetapi bagaimana kita berespon? Apakah kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, atau kita memilih berkompromi dengan dosa? Apakah kita mau taat pada perintah-perintah Allah, walaupun sebenarnya mungkin kita nggak suka, tapi maukah kita taat pada perintah Tuhan? Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak mau lagi hidup dalam dosa. Bagi dia itu sudah bukan habitatnya lagi yang dulu. Bahkan ketika dia melihat dosa, dia merasa jijik. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia merasa jijik terhadap dosa. Mengapa demikian? Dalam 1 Yohanes 3
Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 mengatakan demikian. Saya akan bacakan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Artinya tidak berbuat dosa lagi secara sengaja. Dan kalau saudara perhatikan dalam bahasa aslinya itu memakai kata yang konotasinya adalah berbuat dosa secara terus-menerus. Jadi setiap orang yang berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi secara terus-menerus. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, dia tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi orang yang berbuat dosa itu sebenarnya tidak mengenal Allah. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi sudah ada benih ilahi di dalam hidup kita yang membuat kita itu merasa jijik terhadap dosa. Itu penangkal yang paling ampuh. Karena Kristus ada dalam hidup kita, terang dan gelap tidak bisa hidup bersatu. Kalau terang ada di dalam hidup kita, memimpin hidup kita, gelap lari. Tapi kalau nggak ada terang, gelapnya yang masuk. Ya, itu sebabnya pilihlah siapa yang akan mengendalikan hidupmu. Gimana caranya kalau kita sudah kadung, sudah berbuat dosa? Ya cepat sadar, minta ampun, bertobat, kembali pada jalurnya Tuhan. Selama masih ada kesempatan, karena kesempatan belum tentu ada terus-menerus. Ya, segeralah perbaiki diri. Itu yang pertama, kemenangan terhadap dosa. Yang kedua adalah kemenangan terhadap daging. Apa sih daging itu? Apakah daging itu ini, tubuh kita ini aja? Bukan saudara, ada perbuatan daging. Coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, perhatikan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Loh, saudara, bahaya ini. Tahu nggak sudah perbuatan daging itu? Cabul, cemar, hawa nafsu, nyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Iri hati itu juga perbuatan daging. Amarah itu bukan sekedar marah saja ya. Kalau marah kita selesai, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau amarah itu yang terus kayak menggebu-gebu, kayak nggak ada habis-habisnya, seperti mau menelan semua orang, itu amarah. Ya, itu roh yang penuh dengan kemarahan. Kepentingan diri sendiri. Nah ini yang saya kaget juga. Kepentingan diri sendiri artinya egois, ego, ya. Itu juga termasuk di dalam perbuatan daging. Itu sama buruknya dengan percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala. Ini adalah dosa-dosa yang nggak kelihatan loh saudara, yang dari luar orang nggak bisa lihat. Orang mungkin melihat saudara sebagai orang yang rohani, ya, tapi di dalam, kalau saudara menyimpan hal-hal itu, Tuhan yang melihat hati kita. Apakah ada dendam? Apakah
ada ego yang begitu besar, yang egois? Apakah ada nafsu? Apakah ada iri dengki? Tuhan melihat. Dan dikatakan orang yang hidup di dalam itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahkan dalam Roma 8 ayat 8 mengatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup dalam perbuatan daging itu tidak memperkenankan hati Tuhan. Tuhan gak suka, saudara. Ketika di Korea saya melihat bagaimana kehidupan orang di sana. Mereka tuh orang yang sangat hormat terhadap orang tua. Di mana-mana ada tempat khusus untuk orang tua. Di MRT, subway itu ada tempat khusus di pojok. Itu yang khusus untuk orang-orang lansia, ya, yang sudah 60 tahun ke atas boleh duduk di sana. Dan tidak boleh diduduki oleh orang muda, ya. Jadi orang muda itu walaupun sudah sesel-seselan gitu ya, mereka jarak jauh juga, tapi mereka nggak berani duduk di tempat situ karena itu memang dikhususkan untuk orang tua. Nah, saya perhatikan biasanya tempat itu ya memang hanya orang tua atau ibu hamil yang boleh duduk di sana, ya. Tapi di tempat duduk yang biasa orang muda itu seringkali ketika saya tidak dapat tempat di pojok, ya saya berdiri. Lalu ada pengumuman di kereta itu, pengumuman dalam bahasa Korea, tapi anak saya mengatakan, "Mah, itu pengumumannya seperti ini loh." Jadi mereka menghimbau, kalau melihat orang lansia atau wanita yang hamil berdiri, tidak dapat tempat di tempat khusus, kalian yang masih muda harus menyerahkan tempat dudukmu untuk mereka. Tapi saudara, saya perhatikan, walaupun itu himbauan itu diberikan setiap saat, berhenti, nanti di berapa menit lagi muncul lagi, nggak ada satupun saudara anak muda yang sudah duduk yang mau menyerahkan kursinya kepada mereka yang sudah tua, yang berdiri di depannya persis. Dia tahu ada, tapi dia pura-pura nggak tahu, dia tiduran. Atau dua hal yang dilakukan oleh orang-orang di sana, anak muda di sana tuh, pertama masuk langsung dia buka HP, pasang earphone, langsung dia main HP. Atau kalau tidak, hal kedua yang dilakukan adalah tidur. Kadang-kadang ada yang berdiri sambil tidur begini saudara, tapi dia berpegangan, ada. Tapi kebanyakan yang duduk itu main HP atau tidur. Hanya dua itu yang mereka lakukan. Tidak ada yang ngobrol kiri kanan, itu nggak ada saudara. Dan mereka tidak perhatikan himbauan itu. Nah saudara, ketika saya perhatikan itu, saya merenungkan ternyata banyak orang yang hanya peduli dengan dirinya sendiri. HP sudah merampok banyak hal dalam hidup kita. Kepedulian terhadap sesama, hubungan dengan orang lain. Gak ada orang yang senyum kepada orang asing di sana, ya. Suami saya suatu kali biasanya senyum-senyum sendiri gitu ya, kelihatan orang senyum gitu ya. Ada ibu-ibu yang kaget waktu disenyumin. Dia, siapa kamu gitu ya? Dikira kenal gitu loh. Karena kalau di sana senyum itu hanya dengan orang yang kenal gitu loh. Kalau tidak dengan orang yang kenal dikira ini orang ini kurang ajar ini. Ya. Jadi hubungan itu sudah tidak seperti kita di Indonesia. Nah, itu HP itu kadang-kadang sudah begitu menyita waktu dan perhatian, sehingga perhatian itu hanya tertuju pada HP, pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Dan bahkan HP sudah menyita waktu kita dengan Tuhan. Kalau Mazmur 23 mengatakan Tuhan adalah gembalaku, orang modern mengatakan sekarang adalah HP adalah gembalaku. Benar? Benar orang muda? Semoga tidak ya. Saya membaca tuh saya senyum-senyum geli ya. Ada yang mengatakan begini, HP adalah gembalaku. Ia membuat aku berbaring dan tidak melakukan apa-apa. Karena ia mengkonsumsi seluruh waktu luangku. Ia membuatku mengerti banyak hal tentang dunia.
dan menutup pengertianku akan firman Tuhan. Suaranya dan gambarnya itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku hidup 100 tahun lagi, aku akan terus memakainya selama dia masih berfungsi. Dan tidak ada hal yang indah yang datang dalam hidupku. Ini mazmurnya orang modern. HP adalah gembalanya. Ketika saya merenungkan hal ini, Roh Kudus menegur saya dan mengatakan, apakah hidupmu selama ini juga sudah digembalakan olehku atau oleh HP-mu, HP pintarmu? Ya, saya teringat kabarnya Bu Ella berapa minggu yang lalu ya, mengatakan orang muda itu kalau kehilangan HP dia jadi bodoh. Karena semuanya ada di HP. Mau belajar kayak, mau cari informasi apa saja, semua ada di HP. Anak kecil-kecil di Korea itu kalau kemana-mana selalu bawa HP untuk penunjuk jalan. Orang dewasa pun seperti itu. Jadi mereka nggak ngerti jalan kalau nggak ada HP. Waktu kami di Korea nggak ada internet, di jalan-jalan ya kami nggak bisa pakai HP kayak orang lolok-lolok begitu. Nah saudara, ketika itu saya mengamati kehidupan di sana dan saya ditegur oleh Tuhan. Apakah kamu juga seperti itu? Nah saudara, dan Tuhan izinkan saya kehilangan HP saya, saudara. Waktu pulang kami transit di Singapura. Nah saat itu waktunya memang cuma sebentar ya, transitnya hanya 1 jam saja. Dan saya dititipi oleh anak saya untuk beli ini, beli itu. Jadi ketika kami tiba, kami segera cari titipan anak saya. Waktu sudah beli, mau bayar, saya lupa apakah HP saya taruh di situ. Kemudian saya cari uang, lalu bayar, terus kemudian ketinggalan di sana. Atau ketika kami lari-lari masuk di scan barang-barang, saya lupa membawa kembali, saya lupa. Entah itu faktor U atau faktor yang lain yang Tuhan izinkan HP saya hilang. Kemarin saya dapat telepon karena saya sudah laporkan kehilangan saya, dan ditelepon, Ibu maaf tidak ada HP-nya, berarti sudah hilang. Dan saya harus merelakan itu. Tuhan mengatakan, apakah HP-mu itu lebih berharga dari aku? Saya mengatakan, ya Tuhan, kalau memang selama ini HP itu sudah menyita waktu saya dari Tuhan, saya merelakan kepergiannya. Walaupun saya butuh sebetulnya Tuhan, saya nggak ada HP, saya nggak bisa komunikasi dengan orang lain, saya nggak bisa membagi-bagi firman seperti biasanya. Tapi ya, biarlah kehendak-Mu yang jadi, Engkau tahu yang terbaik. Nah, itulah saudara, arti hidup berkemenangan. Kemenangan atas kedagingan kita. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, fokusnya bukan lagi ke dalam, bukan lagi pada diri sendiri, tapi dia mulai keluar. Dia mulai memperhatikan keadaan sekitarnya. Dia mulai peduli terhadap orang lain, orang-orang yang butuh pertolongan. Dan fokusnya juga beralih kepada Tuhan, ke atas. Bukan ke dalam, tapi keluar dan ke atas. Itulah ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara bisa memeriksa, selama ini fokus saya masih ke dalam, atau saya sudah mulai keluar? Saya mulai mengenali orang-orang di sekitar saya mulai peduli terhadap mereka, saya mulai mendoakan mereka. Cek pribadi kita. Dan yang ketiga adalah menang atas tantangan hidup. Hidup penuh dengan tantangan, dan untuk melewati semuanya itu tidak mudah. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi tanda daripada orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu dia memiliki kuasa. Dia bisa menang atas semua tantangan-tantangan kehidupan yang ada. Orang Kristen itu hidupnya penuh dengan tantangan, saudara. Godaan terhadap keinginan daging sendiri, terhadap dosa, dan terhadap tantangan dari luar. Orang-orang
semua tantangan itu. Bahkan kita bisa menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus itu ada bisa melalui perkataan, bisa melalui perbuatan, melalui sharing firman kepada orang yang membutuhkan. Itu sebabnya kalau kita merasa kita belum menyerahkan hidup kita untuk dipimpin Roh Kudus, kita belum menjadi saksi Kristus yang efektif, maka sekarang waktunya bagi kita untuk memperbaiki diri. Di depan kita ada perjamuan kudus, di mana kita bisa bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Disinilah saatnya kita untuk meletakkan semua beban hidup kita kepada Tuhan. Kita mau mengingat kasih-Nya, kita mau mengingat kebaikan-Nya, dan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Maukah kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi saksi yang efektif selama hidup yang Tuhan berikan di dunia ini? Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Saya mengundang singer musik. Mari kita semua menghayati setiap kata-kata dari lagu ini, mempersiapkan hidup kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Indah kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Kasih setia Allah. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupakan kasih-Mu Tuhan. Ku takkan lupakan kasih-Nya. Ku takkan lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Ku takkan lupakan kebaikan-Nya. Dia penuhkanku dengan kuasa-Nya. Dia puaskan hasrat kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sementara petugas memberikan kesempatan, ingat kasih-Nya, kasih Tuhan ketika Dia ada di atas kayu salib. Ingat kebaikan-Nya. Dia lakukan itu karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan anugerah-Nya, anugerah keselamatan sudah Tuhan berikan kepada kita orang berdosa. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah.
perjamuan kudus ini adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Seperti ada tertulis, dia mengatakan supaya kita memperingati sengsaranya sampai dia datang kembali. Oleh sebab itu, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab itu tiap orang harus menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu dia makan dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Mari saudara, saudara yang sudah siap, angkat roti hosti di tangan kanan saudara. Paulus mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Marilah kita makan bersama-sama dengan iman roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum cawan ini bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita sebagai ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Kami sekarang adalah orang-orang yang berkemenangan. Kami diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini boleh menjadi peringatan bagi kami untuk membalas kasih Tuhan. Selama Tuhan masih memberi kami kesempatan, Tuhan, kami mau lakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Kami akan menyaksikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami akan menyaksikan melalui perkataan maupun perbuatan kami. Kami akan memberitakan Injil Tuhan sampai Engkau datang kembali. Biarlah Roh Kudus menguatkan kami, memberikan kami kemampuan untuk melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut dan kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Selanjutnya saya kembalikan kepadamu. Terima kasih untuk Ibu Grace atas firman Tuhan yang sudah dibagikan kepada kita.
semua. Mari saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita, Bapak Ibu. Saya undang para petugas untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya undang sama-sama bangkit berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, saya ajak kita semua bangkit berdiri, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saya ajak kita semua lambaikan tangan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya undang untuk Ayu menuju ke depan dulu, ini dalam doa persembahan dan juga doa berdoa. Kami datang kepadamu Bapa. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami sadar, kami Tuhan menyadari bahwa kehidupan ini penuh dengan tantangan. Tantangan demi tantangan ada di depan kami. Tantangan demi tantangan harus kami hadapi. Tapi kami percaya, kami yakin sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami mau menyerahkan diri kami sepenuh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin kami. Engkau yang menjadi penguasa atas hidup kami. Engkau yang menjadi Tuhan, Tuhan yang menuntun dan menunjukkan segala yang terbaik. Itu sudah Tuhan, pagi hari ini kembali kami menyerahkan diri kami sepenuh ke dalam tangan-Mu. Kami membawa Tuhan korban kami kepadamu, persembahan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terimalah Tuhan sebagai Tuhan pernyataan bahwa kami menyerahkan sepenuh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah Tuhan dan jadikan ini menjadi Allah di dalam tangan-Mu. Engkau memakai semua pengurus sehingga benar-benar boleh memakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati kami dengan limpahnya. Saat ini juga kami teringat beberapa saudara kami yang saat ini Tuhan tidak bisa bergabung bersama dengan kami karena mereka dalam kondisi yang sakit. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Kami mendoakan untuk Ibu Susi, kami mendoakan untuk saudara kami Michael. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan kekuatan dan kami tahu Tuhan
penyerahan diri mereka kepada Tuhan, benar-benar mau pasrah kepada Tuhan, itulah yang akan memberikan jawaban atas semua persoalan mereka. Terima kasih untuk operasi yang sudah berjalan dengan baik. Tuhan akan menyempurnakan semuanya dengan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mendoakan saudara kami yang lain pagi hari ini, mungkin karena kesulitan, karena hambatan, karena tugas pelayanan, karena Tuhan pekerjaan mereka tidak sampai bersama-sama dengan kami. Tapi kami yakin Kau tetap mengawal hidup mereka, Kau tetap menyertai mereka, sehingga dimanapun mereka berada, Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat, akal budi, serta anugerah dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan meninggalkan ruangan ini. Oh Tuhan, kami akan pulang untuk melakukan tugas dan panggilan kami masing-masing kembali. Yakin Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan, dan apapun Tuhan yang sedang kami hadapi, kami tahu Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Saat itu selesai.